Om Swastiastu, saya Igede Riane, lahir di Desa Penyaringan, Jembrana pada tanggal 27 November 1963. Nanti saya akan dikukuhkan dalam bidang manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Sekilas tentang riwayat pendidikan saya, SD di desa saya, begitu pula saya melanjutkan di SMP di desa saya sendiri di Penyaringan dan lanjut ke tingkat SMA di Jembrana. Ya, pendidikan saya di S1 ada di Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, selesai tahun 1985. Selanjutnya saya lanjut ke program master, selesai 2004, dan program S3 atau doktor saya selesaikan di Universitas Brawijaya, tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis program Doktor Ilmu Manajemen, dan selesai tahun 2010. Saya sekarang sebagai staf Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, diterima pada tahun 1986. Saya akan menyampaikan orasi ilmiah saya yang berjudul Resiliensi Organisasional, sebuah konsep dalam menghadapi ketidakpastian. Karena kita tahu bahwa saat ini organisasi itu dihadapkan kepada berbagai persoalan, ya, lingkungan yang semakin cepat berubah, kompleksitas lingkungan, volatilitas, ya, dan ini membutuhkan sebuah konsep yang disebut sebagai resiliensi. Resiliensi itu sendiri memang diistilahkan mengambil istilah psikologis, ya, lalu diadopsi oleh teman-teman atau para ahli di bidang manajemen yang diterapkan di dalam ilmu manajemen, ya. Nah, tujuan daripada resiliensi ini atau yang sering di bahasa Indonesia kan yang disebut sebagai keluasan itu tidak lain adalah bagaimana organisasi itu bisa beradaptasi ketika menghadapi perubahan lingkungan. Nah, organisasi yang resilient memerlukan berbagai aspek, ya, terutama dalam bagaimana mengembangkan organisasi bisa bersama-sama bekerja sama dengan prinsip kebersamaan, ya. Di mana dalam hal ini organisasi yang terpenting dipenuhi itu adalah bagaimana organisasi itu mau belajar. Dalam istilah manajemen itu disebut sebagai manajemen pengetahuan, ya. Nah, manajemen pengetahuan ini adalah merupakan sebagai salah satu sumber bagaimana nantinya pengetahuan organisasi yang dimiliki mampu dielaborasikan dengan kondisi-kondisi sehingga pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki organisasi itu mampu nanti dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam menyusun strategi bagaimana organisasi ke depan melangkah dalam kondisi volatilitas lingkungan yang sangat dinamis, ya. Nah, memang konsep resiliensi ini tidak begitu saja bisa kita adopsi, ya, memerlukan waktu yang panjang, usaha yang berkelanjutan, dan kadang organisasi itu bisa keluar dari rel, ya, karena apapun yang terjadi nantinya kita mengenal perubahan itu adalah sebuah kepastian. Dengan begitu maka organisasi diharapkan lebih resilient menghadapi apa yang menjadi hambatan-hambatan di dalam beroperasi, ya. Resiliensi itu sendiri bukan saja merupakan konsep organisasi di bidang bisnis, tetapi juga bisa diterapkan di dalam semua organisasi yang ada. Ya, namun demikian, kadangkala organisasi itu lupa, ya, bahwa resiliensi ini penting ketika menghadapi volatilitas lingkungan yang cenderung memang tidak bisa kita prediksi, dan seperti kita pahami bahwa organisasi itu bekerja pada tingkat volatilitas lingkungan yang sangat tinggi, sehingga memang organisasi itu harus sigap, ya. Organisasi yang sigap itu adalah organisasi yang resilient. Resiliensi ini bermanfaat bagi semua organisasi, khususnya karena saya sendiri banyak sekali meneliti tentang keberadaan UMKM, ya. Nah, terkait dengan knowledge management, ya, karena knowledge management ini menjadi basis dari organisasi menuju resilience, ya. Di samping itu memang ada beberapa hal, beberapa aspek yang harus diperhatikan ketika organisasi ini ingin menjadi sebuah organisasi yang resilience, ya, seperti pimpinan puncak organisasi itu memegang peran yang sangat penting. Bagaimana pimpinan itu nantinya mentransformasikan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki organisasi. Pengetahuan itu sendiri bukan saja pengetahuan saat ini, tetapi organisasi itu diharapkan belajar dari memori organisasi. Nah, memori organisasi ini nanti memberikan gambaran apa yang sudah pernah lakukan, apa yang dilakukan pesaing, sehingga dengan demikian kita bisa menyusun strategi ke depan
dan tetap eksis di dalam persaingan. Komitmen saya untuk universitas ya, tentu sebagai seorang dosen atau pengajar, yang utama adalah tridharma perguruan tinggi, ya, pengajaran atau pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat. Nah, kita tidak lepas dari tugas-tugas yang harus kita emban dan semakin lama saya kira akan semakin berat ya, mengingat persaingan di dunia pendidikan juga semakin ketat ya, munculnya perguruan tinggi baru, ya, adanya regulasi-regulasi baru, tentu akan membutuhkan paradigma baru ya, khususnya dalam paradigma bagaimana memanage perguruan tinggi menuju kepada paradigma baru berbasis kepada pengetahuan. Nah, oleh sebab itu saya di sini menekankan bahwa sebenarnya yang menjadi pokok daripada resiliensi organisasional itu adalah bagaimana organisasi itu mau belajar. Ya, sehingga berbasis kepada knowledge management, karena kalau organisasi ini mau belajar, maka organisasi itu akan menjadi lebih kreatif ya, tercipta iklim kreatif dan terbangun sebuah kebersamaan. Nah, dengan demikian maka organisasi ini ke depan akan lebih lincah. Bagaimana nanti mengantisipasi turbulensi atau volatilitas lingkungan yang begitu pesat ya, berubah, apalagi di zaman disrupsi, ada internasionalisasi, sehingga dengan demikian nantinya organisasi itu bisa bertahan hidup atau minimal memiliki sebuah kapabilitas dinamis yang mampu mengatasi segala persoalan-persoalan atau turbulensi yang muncul karena lingkungan itu tadi.